Indonesia, salah satunya adalah di Shopee Indonesia. Dan Bang Geraldi ini memiliki beberapa pengalaman proyek besar juga di SAP S/4HANA Implementation pada mining industry sebagai SAP CEO Consultant. Kemudian Bang Geraldi tentunya juga merupakan bagian dari anggota ERP Laboratory. Mungkin bisa langsung kita sapa aja dari Bang Geraldi dan juga Bang Rian. Halo Bang, gimana nih Bang kabarnya Bang? Halo, baik. Halo, luar biasa baik. Oke Bang, mantap banget. Lihat antusiasme para peserta pada pagi hari ini pasti baik banget ya Bang, dan gak sabar buat isi materinya gitu ya Bang. Banyak banget nih. Oke, kira-kira Bang Rian sama Bang Geraldi ini posisinya lagi di mana nih Bang? Apakah untuk pekerjaan itu udah mulai hybrid kayak di Telkom atau masih online nih Bang? Dari Bang Rian dulu mungkin baru Bang Geraldi Bang. Kalau aku sih sekarang masih WFH ya, jadi masih di mana-mana sih posisinya. Tergantung moodnya lagi di mana. Oke, mungkin kalau dari Bang Geraldi sendiri gimana nih Bang? Ya, kalau aku sih juga sama, kurang lebih hybrid juga. Tergantung kita lihat ke depannya, kalau misalnya pandemi kita udah mulai endemik, ya mudah-mudahan kita udah bisa mulai WFO lagi. Oke, mantap sekali nih dari abang-abang berdua. Kalau boleh tahu nih Bang, kesibukan saat ini apa aja nih Bang? Dari Bang Geraldi dulu mungkin. Kesibukan aku currently sekarang kerja sebagai technology risk consultant di UI. Terus aku juga sambil ngambil course dan beberapa sertifikat di edutech platform seperti Coursera dan lain-lain. Thank you. Oke, mungkin dari Bang Rian ya, Yon. Bener. Ya. Kalau aku sendiri sih yang pasti untuk kesibukan yang paling utama yang pasti kerja ya. Sama paling ikut sama dengan organisasi-organisasi di luar sih, sampai sekarang juga masih jalan untuk yang non-profit organization. Jadi paling cuma dua itu aja sih kesibukan sekarang. Oke, berarti kesibukannya juga masih kerja juga ya Bang. Iya. Dan baiklah, barangkali teman-teman sudah menunggu, mungkin dari Bang Rian dan juga Bang Geraldi bisa langsung sharing ilmu mengenai financial technology dalam industri melalui pertanyaan-pertanyaan audiens yang telah kami kumpulkan. Mungkin dari Yumna boleh ditanyakan Yum? Mungkin boleh di next nih untuk teman-teman panitia. Oke, yang pertama ini nih mungkin dari teman-teman ini masih kepo ya Bang terkait overview tadi yang udah dijelasin gitu. Dari Bang Rian sendiri yang awalnya itu fokusnya di bidang financial dan juga Bang Geraldi yang fokusnya di bidang teknologi. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa sih Bang Rian itu fokus ke bidang finance dan Bang Geraldi itu fokus ke bidang teknologi Bang untuk bekerja di bidang-bidang ini gitu. Mungkin seperti itu maksudnya Bang. Mungkin boleh dimulai dari Bang Geraldi dulu ya Bang. Mungkin ada cerita nggak Bang gimana Bang Geraldi itu tertarik di bidang teknologi? Ya, tentu ya. Jadi, sebenarnya bagus banget. Ini semua di awal dari kita kuliah sih ya. Jadi aku tuh secara pribadi udah nge-tackle dan udah tahu nih, udah punya high level idea juga untuk apa sih aku maunya ke depannya tuh. Nah, aku melihat kalau perkembangan financial dan perpaduan antara teknologi itu lumayan berkembang lah. Dan perusahaan-perusahaan itu pasti pakai. Nah, di bidang yang aku kerjain ini cukup sesuai passion aku juga, karena emang aku suka dari dulu dari segi accounting dengan perpaduan bisnis ataupun dan teknologi gitu. Nah, kolaborasi antara hal-hal tersebut selalu menjadi job role atau job desk yang selalu aku akan kejar gitu sampai di titik ini. Gitu sih. Nah, kalau melihat dari dulu zaman kuliah, waktu itu dosennya Pak Alfon ngajarin accounting itu enak banget dan kita semua alhamdulillah juga semakin paham lah gimana sih basicnya itu seperti apa. Dan mulai dari situ sih
mungkin sekitar tingkat 2 atau tingkat 3 ya belajar basic accounting. Nah mulai dari situ sih aku mulai tertarik tuh dan mulai explore dengan dunia accounting dulu nih. Seperti apa sih dan sesusah apa, serumit apa, sekomplikated apa, sesimpel apa juga. Nah kita lihat tuh, kita explore. Pokoknya jadi impulsif dulu. Itu kita lihat, kita terjun langsung ke dunia itu. Nah baru tuh kita kolaborasiin sama insight kita selama perkuliahan 4 tahun tentang bagian IT-nya. Gitu. Memang sih dari dulu aku nggak ada passion untuk coding ya. Jadi aku lebih ambil ke sisi fungsionalnya dari jurusan kita. Jadi karena jurusan kita juga ngajarin accounting, ngajarin bisnis, ngajarin teknologi, ya disitulah career path yang aku ambil. Itu aja sih. Thank you. Oke Bang, berarti yang awalnya itu nyaman ya Bang diajar sama Pak Afon gitu terkait accounting dan juga yang lainnya, dan Bang Galdi juga forecast ya Bang tentang gimana sih ke Awal depannya. mulanya dari situ tuh. Awal mulanya dari situ ya Bang. Iya. Oke. Mungkin teman-teman nih boleh mulai belajar buat nyaman dulu ya Bang terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen nantinya. Mungkin seperti itu teman-teman. Bener banget. Mungkin kalau dari Bang Rian sendiri nih gimana nih Bang untuk sedikit sharingnya mengenai kenapa sih tertarik di bidang ini Bang? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya pada awalnya memang tidak ada apa ya concern bahwa nanti aku akan bekerja di bidang financial sebenarnya ya. Karena kayak dari dulu udah punya target sendiri. Oh, keluar dari SI ini kan mostly jadi business analyst gitu. Nah, cuman sama seperti Geraldi, jadi awal mulanya untuk tertarik ke dunia finance itu ketika aku dapat kelas accounting. Waktu itu dosennya Pak Muhardi. Nah dari situ, oh kok kayaknya asik juga ya belajar accounting gitu kan. Oh, asik banget nih kayak ngejurnal dan segala macam gitu kan. Nah dari situ kayak mulai fokus lagi. Jadi ketika dulu kan kita accounting cuma dapat 1 semester ya. Jadi ketika selesai belajar dari accounting itu, aku masih lanjut seterusnya untuk mempelajari accounting dan financial ini seperti apa. Karena menurutku ini menarik banget. Ditambah kan background aku sistem informasi juga. Gimana kalau misalnya nanti ini teknologi, itu kan basic kita kan teknologi sebenarnya. Basic kita kan teknologi, kalau misalnya digabung di finance itu nanti akan seperti apa outputnya. Ditambah juga finance ini kan memang bidang yang akan selalu ada sampai akhir hayat karena kita hidup di dunia di mana ekonomi terus bergerak dan di salah satunya adalah finance. Sampai pada akhirnya untuk tugas akhir sendiri pun aku ngambil temanya terkait tentang finance. Waktu itu penerapan AR, accounts receivable untuk di sektor kesehatan. Jadi dari berawal dari kelas accounting, terus aku lanjut ke TA sampai akhirnya aku publish jurnal tentang accounting juga. Nah, terus ya habis itu karena tertarik finance, aku mulai cari-cari bidang aku ERP, terus aku juga tertarik untuk finance, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendaftar ke salah satu company yang memang punya open opportunity untuk di bidang finance ya. Akhirnya aku apply dan udah mulai bekerja. Dan sampai sekarang ya memang cukup nyaman gitu di bidang finance ini. Walaupun ya memang pusing-pusing sedikit lah ya. Ya yang pasti namanya kerja juga pasti pusing ya. Ya dari situ sih kenapa sampai akhirnya aku memilih di bidang finance. Karena memang financing itu bidang yang akan selalu ada sampai akhir hayat. Opportunity-nya juga gede. Kalau misalnya kita kaitkan dengan fintech ya. Karena fintech ini juga pasti akan terus berkembang ke depannya. Karena perekonomian kita juga akan selalu berkembang dan salah satu supportingnya atas perkembangan ekonomi kita itu ya fintech gitu, salah satunya. Jadi itu sih kenapa sampai akhirnya aku terjun atau bekerja di bidang finance ya. Oke Bang Rian, berarti Bang Rian udah mulai lihat opportunity ya Bang di financial yang pastinya gak bakal lepas dengan perekonomian di Indonesia ini sampai akhirnya terjun langsung di dalamnya gitu ya Bang, merasakan langsung. Keren banget nih ya teman-teman untuk jawaban dari Bang Geraldi dan Bang Rian untuk pertanyaan ini. Mungkin selanjutnya dari Yunita bisa membacakan pertanyaan selanjutnya Yun. Oke, boleh di next pertanyaannya. Nah, menurut Bang Rian dan Bang Geraldi, apa sih itu fintech industry dan
Maaf pertanyaannya, bagaimana sih pengaruh fintech terhadap industri saat ini? Mungkin dari Bang Rian dulu nih Bang. Pengaruh fintech di industri saat ini ya, sebenarnya sih banyak banget pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari maraknya perkembangan fintech yang ada di Indonesia ya. Mungkin salah satunya kita ambil contoh aja untuk fintechnya peer-to-peer lending misalnya. Nah, peer-to-peer lending ini kan salah satu produk fintech yang dimana kita ini bisa menemukan antara lender dan juga antara peminjam dan juga dengan yang memberikan pinjaman. Nah, biasanya itu kan kita kalau misalnya mau pinjam uang itu kan kita harus ke bank dan segala macam untuk memenuhi segala macam administrasi dan hal-hal pengikutnya lah ya. Nah, kalau sekarang itu kan kita kalau mau pinjam uang itu kita cuman bisa lewat aplikasi doang, kita bisa lewat KTP doang. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat terutama untuk industri di UMKM. Karena biasanya kita kan kalau misalnya mau pinjam ke bank itu kan kita harus punya portfolio yang bagus dulu atas bisnis kita. Sementara kan UMKM ini kan perusahaannya yang baru merintis ya. Jadi dia belum punya portfolio yang bagus, sementara dia tetap perlu modal untuk menjalankan bisnisnya ataupun usahanya, untuk merintis usahanya. Makanya salah satu pengaruh fintech ini itu tadi, untuk mempermudahkan masyarakat untuk mendapat akses keuangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ya, fintech ini juga bisa menimbulkan volume transaksi keuangan. Seperti yang teman-teman tahu kan sekarang teman-teman mungkin sebagian besar itu udah males ya bawa cash ya. Nah itu kan salah satunya karena males bawa cash, teman-teman kalau mau lakukan pembayaran itu bisa lewat HP, di mana HP ini akan selalu kita bawa kemana-mana. Nah karena dengan kemudahannya transaksi itu, teman-teman jadinya transaksinya jadi bisa lebih sering. Akhirnya kan ini meningkatkan volume transaksi. Nah, dengan meningkatnya volume transaksi tadi, itu maka perekonomian kita itu akan terus tetap bergerak, sehingga volume perekonomian kita juga roda perekonomian kita juga akan terus berputar gitu. Jadi antara kebutuhan, antara demand dan penyedia itu dia akan tetap terus bergerak untuk perekonomiannya. Terus kalau misalnya teman-teman pinjam di bank, kalau misalnya mau nabung kan sekarang Enggak semuanya itu harus punya rekening. Mungkin kayak teman-teman bisa buka bank digital ya, seperti yang teman-teman sering dengar belakangan-belakangan ini kayak contohnya Genius, ada Bank Jago, itu kan salah satu bentuk bank digital di mana teman-teman itu tidak perlu harus repot-repot datang ke bank untuk membuka rekening. Itu sih paling pengaruhnya. Baik, jadi memudahkan transaksi dan juga meningkatkan volume transaksi masyarakat ya Bang, dengan gaya hidup cashless mungkin ya, dan masih banyak pengaruh lainnya. Nah mungkin kalau dari Bang Geraldi sendiri nih bagaimana nih Bang pendapatnya? Dari segi pengaruh fintech terhadap industri ya, menurutku fintech ini akan impactful banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kalau kita perhatiin dari zaman ke zaman, tadinya itu cuma fin doang tuh dari akronimnya. Ditambahin tech, semua kita bisa dapat akses ke keuangan masyarakat dan yang pastinya akan berdampak positif banget ke perekonomian kita, yang dimana akan jadi semakin cepat, semakin praktis. Contohnya kayak yang dibilang sama Bang Rian tadi, untuk bisnis-bisnis UMKM, itu kan artinya dengan adanya P2P lending, kita jadi semakin efektif, lebih efisien, terus lebih praktis juga, lebih cepat juga, ya kan, karena sistem registrasinya juga dipermudah. Artinya kan karena UMKM ini terbantu lah dengan konsep fintech ini, perekonomian kita secara negara kita aja ini udah lumayan berkembang tuh dari bidang fintech ini aja. Nah untuk tipe-tipe fintech itu nggak cuma P2P lending doang, ada yang kayak tadi dibilang Bang Rian, ada e-wallet juga. Terus kalau teman-teman pasti mostly banyak nih teman-teman yang pakai kayak PayLater, Shopee PayLater, GoPay dan lain-lain, itu termasuk fintech juga. Terus ya baik lagi konsepnya kan,
Fintech itu kan perpaduan antara financial dan teknologi atau perpaduan antara sistem keuangan dengan basis teknologi gitu. Hanya itu kita baru aja ngomongin tentang peminjaman online kayak paylater tadi. Kalau misalnya di dunia investasi gitu, kita bisa fintech udah ada yang basis app seperti iPod, seperti Bibit, seperti reksadana yang lain-lainnya, yang saham, investasi saham atau komoditas. Itu baru specialty ke situ. Investasi kan lebih banyak lagi, ada dunia yang satu lagi, ada yang cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini ada juga app-nya sebagai basis fintech-nya. Ya misalnya kita bisa pakai Binance, kita bisa pakai Indodax dan yang lain-lain lah. Itu. Nah, menurutku balik lagi ke pertanyaannya, ini akan sangat-sangat impactful karena dari zaman ke zaman perekonomian kita cukup berkembang karena bidang fintech ini. Thank you. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Jadi fintech ini sangat impactful ya untuk masyarakat. Contohnya itu di peminjaman online, investasi, dan hal-hal positif lainnya nih. Mungkin dari Yumna boleh dilanjut. Oke, mungkin boleh dilanjut ya untuk teman-teman panitia. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini tadi udah mulai sedikit terjawab ya. Bagaimana cara memaksimalkan penggunaan fintech atau financial technology pada saat ini? Mungkin dari pengalaman dari Bang Rian atau Bang Geraldi yang udah bekerja di bidang ini, mungkin bisa ceritain Bang, gimana sih cara maksimalin penggunaan fintech pada saat ini gitu? Mungkin boleh dari Bang Rian dulu Bang. Oke, kalau dari aku pribadi ya, cara memaksimalkan penggunaan fintech ini kan kita sudah disediakan nih produk sama pihak ketiga atau dari sebuah perusahaan udah menyediakan produk fintech untuk kita. Cara memaksimalnya ya kita mulai transisi seluruh aktivitas finansial kita ataupun seluruh aktivitas keuangan kita untuk menggunakan fintech. Selain itu juga kan itu salah satu mendukung program pemerintah kita untuk menekan peredaran uang dengan cara cashless. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita pinjam nih, itu kan salah satu produk fintech ya. Ini teman-teman yang pakai paylater, terus pakai P2P minjem gitu kayak cicil mungkin yang kalau untuk mahasiswa ya. Nah itu kalau misalnya mau minjem itu yang pasti sesuai kebutuhan. Terus ya knows your capability juga. Jangan sampai kita minjem tapi kita tidak bisa menyelesaikan liabilitas atau kewajiban kita atas yang sebelumnya pinjaman yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita sampai punya track record buruk di salah satu fintech terutama yang terdaftar di OJK, itu akan mempengaruhi SLIC. SLIC itu sistem layanan informasi keuangan. Itu skor yang teman-teman miliki ketika mulai terjun ke dunia perfintekan. Nah, SLIC itu nanti biasanya akan dipakai untuk perbankan kalau misalnya dia mau melakukan credit checking atas nasabah-nasabahnya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau ngajuin kartu kredit atau ngajuin KPR, itu nanti bank pasti akan lihat kredit skornya dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kredit skor yang buruk karena ketidakmampuan atau kapabilitas teman-teman menyelesaikan liabilitas tadi, itu akan berdampak buruk juga buat teman-teman nantinya. Jadi ya cara maksimalkannya ya sesuai kebutuhan aja untuk penggunaan produknya gitu. Terus ya mulai transisi ke fintech aja. Kalau dari aku sih itu ya pribadi. Dari Gerald. Ya, jadi kalau untuk memaksimalkan penggunaan fintech saat ini sih menurutku kuncinya dari bank pribadi lebih ke awareness. Gimana sih setelah teknologi-teknologi yang sudah di-provide, gimana cara kita utilisasinya gitu. Percuma kalau kita tahu fintech-fintech yang ada di sana, tapi kita nggak aware, kita jadi nggak utilize, dan kita nggak jadi menggunakan secara maksimal, otomatis kehidupan kita sehari-hari akan jadi cukup complicated dari sebelumnya. Nah, kan banyak banget tuh produk-produk fintech yang ada di luar sana. Contohnya kayak yang disebutin di pertanyaan yang sebelumnya. Nah, paling untuk memaksimalkannya juga kita mesti tahu tuh, khususnya untuk kayak paylater, kayak yang ada sistem lending dan borrowernya, P2P lending itu
harus tahu sih kapasitasnya kita dan kemampuan kita tuh sesampai apa gitu. Jangan sampai sebenarnya kata impulsif, istilah impulsif itu ada di konotasi negatif dan positif ya. Kalau tadi sempat di positif, kalau misalnya di soal kayak gini ya jangan terlalu impulsif karena tergantung dengan profil teman-teman masing-masing dan kapasitas teman-teman masing-masing. Walaupun kita udah aware, kita udah tahu nih, tapi kita nggak baik yang bagian nomor 2 kita nggak tahu nih kapasitas kita, semua akan jadi percuma gitu. Jadi ibarat kata fintech ini kayak apa ya, kayak pedang sih, kayak kita bisa gunain untuk negatif atau positif. Nah tergantung itu depends on kita lagi sih, gitu. Karena ini cuma semacam tools, gitu ya. Itu aja sih. Oke, mungkin udah kegambar ya teman-teman tadi jawaban Bang Rian dan Bang Geraldi. Berarti kita bisa pakai itu sesuai dengan kebutuhan kita ya Bang. Karena ini nih bisa dibilang tuh sebagai penyedia saja gitu. Dan semua itu balik ke kita lagi, gimana cara kita menggunakannya. Kalau kita impulsif itu bersifat baik atau positif, itu ntar pasti bakal balik lagi ke kitanya gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh dibawakan oleh Nita lagi kan? Oke, terima kasih. Bunda, mungkin boleh di next pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya, apakah ada kemampuan khusus yang harus dimiliki atau harus ditonjolkan jika kita ingin bekerja di fintech industry? Mungkin dari Bang Geraldi, silakan. Apakah ada kemampuan khusus yang harus dimiliki atau harus ditonjolkan jika ingin bekerja di fintech industry? Sebenarnya udah jelas banget ya apa aja dan bidang apa aja yang harus kita kuatin. Ada financial, accounting, pasti kita harus kuat, dan ada juga dari segi teknologinya. Mungkin dari pengalaman aku sedikit cerita tentang pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku sebagai technology risk consultant bekerja di perusahaan yang core operation-nya itu bergerak di bidang assurance atau mungkin bisa dibilang secara basically financial accounting gitu. Dan untuk masuk ke career path misalnya seperti aku itu harus lebih kuat di bagian financial accounting-nya sih, gitu. Karena yang lebih ditonjolkan dari position aku itu lebih ke financial accounting. Tapi pasti teman-teman bingung kan, kok positionnya itu technology risk tapi fokusnya ke financial accounting karena gini. Jadi job aku tuh di kantor aku prosesnya itu setelah sistem-sistem ERP, misalnya SAP atau Oracle, Microsoft Dynamics, apapun itulah, whatever, setelah implemented gitu, aku akan meng-ensure angka-angka atau transaksi-transaksi yang ada di laporan keuangan yang telah di-generate sama sistem ERP-nya. Nah itu aku, jadi aku berperan setelah implementation itu terjadi atau post-implementation. Nah, apa aja yang aku butuhin? Yang pastinya yang kayak aku bilang tadi, aku butuh banget knowledge, at least basic tentang financial accounting. Karena di situ selain aku nge-ensure dari segi IT-nya untuk laporan keuangan, aku harus tahu gimana cara baca laporan keuangan itu sendiri. Jadi ibarat kata tuh, if you want to understand the system, you have to be a part of the system. Jadi kita harus tahu juga tuh gimana cara bacanya, terus mempunyai sedikit knowledge tentang business insights, terus tentang commercial awareness-nya, terus financial accounting kayak tadi ya cukup ya lumayan lah. Terus manajemen accounting juga butuh. Terus dari segi teknologi sih nggak terlalu butuh banyak banget tentang coding ya. Jadi teman-teman ada yang parno juga nih tentang coding ya. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang fluent, ada yang enggak ya. Aku cukup di bagian yang nggak fluent deh. Nah di sini sih di tempat aku nggak terlalu banyak menggunakan coding gitu kan. Emang kita basisnya itu consult gitu. Yang kita consult juga bisnis dari klien. Jadi bukan untuk mendevelop produknya klien, untuk konsul apakah ada masalahkah di bisnisnya gitu. Nah
selain itu kita ngomongin teknisnya lah ya. Nah kalau untuk sisi soft skillnya gitu, ya udah pasti kita harus hard worker ya, itu cukup klasik tapi underrated karena antusiasme yang dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan yang high level atau multinasional itu requirement cukup tinggi gitu. Kita dibutuhkan untuk commit setiap hari 8 to 5 bahkan sampai lembur untuk mengerjakan project itu gitu loh. Terus kalau aku kan sebagai consulting mesti mempunyai wawasan yang cukup luas karena kita di demand sama klien untuk memiliki point of view yang cukup luas. Nah itu gimana cara dapetinnya? Yaitu kita harus memiliki namanya jam terbang. Nah jam terbang kita harus kita banyakin, experience kita harus kita banyakin supaya business insights ya, terutama business insights kita tuh semakin deep insights kita terhadap masalah-masalah klien yang akan muncul gitu, yang diduga maupun yang tidak diduga. Nah itu satu. Terus skill yang kita butuhin lagi tuh kita bisa membuat skill kita menjadi atau ada buktinya lah kalau kita itu mempunyai skill dari segi financial accounting lah. Nah itu kita bisa bikin secara tertulis dengan kita mengikuti course-course atau sertifikat. Karena dari perusahaan-perusahaan itu mereka pasti akan membutuhkan bukti. Nggak bisa tuh mempercaya mulut kita aja cuman sebatas basically aku jago nih financial accounting, hire aku gitu. Nggak akan bisa. Kita harus melihat, harus kita showcase, dan kita harus kasih proof kalau gitu emang benar-benar legit dalam skill itu. Nah kayak aku bilang, kita bisa menggunakan sertifikasi, bahkan dari zaman aku kuliah itu kampus sudah menyediakan, jadi tinggal kitanya aja yang lebih mau atau enggak gitu. Karena aku kasih tahu sekali lagi, dunia pekerjaan itu benar-benar beda banget dari dunia perkuliahan. Sulitnya juga lebih sulit lagi, complicatednya juga jauh lebih complicated. Ibarat kalau tadinya kita kecemplung di sungai atau di kali, sekarang kita terjun di dalam samudra atau lautan gitu. Nah kita harus lebih siap lagi, harus lebih prepare lagi kira-kira apa aja sih requirement yang dibutuhin, skill-skill apa aja sih yang dibutuhin. Nah itu disiapin dari sekarang. Paling itu aja sih dari aku. Oke, jadi mungkin boleh dilanjut dulu ke Bang Rian nih Bang. Oke, kalau dari aku akan pisah dulu dia antara fin dan tech. Jadi aku akan bagi jadi 2 point of view ya. Kalau misalnya dari sisi teknologi sendiri, kemampuan khususnya tentu teman-teman harus punya skills terkait dengan bidang nanti di bagian teknologi yang teman-teman tekuni. Kalau misalnya teman-teman di fintechnya itu mau fokus di bagian back end, berarti kan teman-teman harus bisa punya skills untuk nge-set logic program, terus teman-teman punya skill untuk bahasa pemrograman yang sekiranya nanti teman-teman required untuk nge-develop suatu fintech product. Atau misalnya teman-teman nanti fokusnya untuk di front end, berarti kan teman-teman juga harus ngerti how to develop user interface sama user experience yang misalnya nanti sangat comply dengan standar perusahaan misalnya, atau sesuai dengan standar UI UX. Atau kalau misalnya teman-teman nanti di teknologinya fokus di DevOps, itu kan berarti teman-teman harus paham juga how to build infrastructure untuk fintech itu sendiri, untuk produknya. Itu kalau misalnya dari sisi teknologinya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, oh nanti saya mau masuk fintech tapi pengen masuk teknologinya. Nah itu di split lagi. Teman-teman mau yang mananya, mau back end, front end, atau DevOps, atau full stack kalau misalnya mau semuanya. Nah kalau dari sisi finance-nya sendiri, skills yang harus punya. Nah kebalikan dari Gerald kan tadi post implementation. Nah kalau aku itu pre-implementation. Jadi sebelum teknologi ini diimplementasikan atau diterapkan, kita harus desain dulu bagaimana teknologi ini nantinya akan comply dengan berbagai macam aturan. Nah, untuk finance sendiri, berarti teman-teman harus tahu minimal cara penjurnalan. Yang pertama, how to generate financial report, itu teman-teman harus tahu. Jenis-jenis reporting, itu teman-teman harus tahu juga. Nah, terus finance ini itu adalah bidang yang cukup penuh dengan aturan. Nah, salah satu aturan yang biasanya kita pakai sebelum kita mendesain untuk teknologi yang akan diterapkan, kalau di Indonesia itu kita biasanya mengacu kepada PSAK
atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau misalnya kita mengacu secara global, itu kita pakainya IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, teman-teman harus punya knowledge minimal 2 itu sebelum teman-teman terjun ke dunia yang related to fokusnya on finance. Tapi apakah teman-teman harus paham dulu sebelumnya? Enggak. Karena kadang tidak semua aturan itu pun diterapkan. Itu tergantung dengan tipe industrinya. Jadi tidak semuanya harus dipahami. Sehingga teman-teman tahu dulu bagaimana cara menggenerate sebuah laporan keuangan, itu sudah cukup untuk di tahap awal ataupun di entry level. Tapi kalau misalnya di levelnya nanti udah naik, udah advance, nah itu PSAK dan IFRS itu akan jadi teman-teman semua. Jadi akan menjadi teman keseharian kalian untuk nanti misalnya bekerja. Itu. Ya paling itu sih. Kalau misalnya mau terjun ke dunia finance-nya, mulai belajar untuk PSAK dan IFRS, karena itu memang PSAK itu aturannya cukup banyak dan cukup beresiko ya kalau misalnya kita sampai salah-salah menerapkan aturan PSAK-nya, karena bisa jadi ini nanti ada risiko audit dan juga nanti ada risiko terkait perpajakan. Nah, itu juga yang teman-teman harus aware kalau mau masuk ke bidang finance. Gitu sih. Nanti setelah dari pre-implementation, dari sisi finance-nya, baru nanti kan mungkin dari Geral itu akan lakukan IT audit dari sisi sistem yang sudah didesain tadi berdasarkan aturan-aturan yang sebelumnya sudah kita rancang. Gitu. Oke, terima kasih untuk Bang Rian. Jadi tadi kita bisa tahu kalau dari Bang Geraldi sendiri, basic yang harus dimiliki itu ada finance accounting, banyak jam terbang untuk menambah business insight, lalu mengikuti sertifikasi sebagai bukti yang legit kepada perusahaan. Dan untuk Bang Rian sendiri, tadi lebih memisahkan antara finance dan juga teknologi. Untuk teknologi itu kita bisa sesuaiin lagi ya Bang ya. Tadi misalkan kita mau masuknya terjun di dunia front end, DevOps, ataupun full stack dan lain-lainnya. Dan di bidang finance sendiri mempelajari berbagai macam jenis reporting, belajar PSAK dan juga IFRS, dan juga cara mengenerate laporan keuangan perusahaan secara umumnya. Nah, mungkin boleh di next, Yuna. Oke, mungkin audiens sudah mulai tertarik nih ya Bang di bidang finansial dan teknologi, dan kayaknya ada beberapa nih yang mungkin udah pengen terjun langsung ke dalamnya. Mungkin ini sejalan nih sama pertanyaan kita selanjutnya, yaitu kira-kira apa aja sih Bang sertifikasi yang diperlukan nih jika kita ingin berkarir di industri finansial teknologi? Mungkin apa aja sih Bang sertifikasi yang terkait dan bisa menjadi kredensial ya pada saat kita nanti ingin mengajukan diri ke HR atau ke perusahaan yang terkait gitu. Mungkin boleh dari Bang Rian dulu Bang untuk menjawab. Oke. Kalau misalnya dari sisi finansial sih sebenarnya kalau misalnya orang accounting ya, mahasiswa accounting, itu biasanya mereka ada certified CAP atau certified accounting for public. Jadi itu memang benar-benar sertifikasi yang dikhususkan untuk teman-teman akuntansi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita anak IT yang ternyata terjun ke dunia finance, itu kita cukup sulit ya untuk mendapatkan sertifikasi itu, karena kita at least harus punya pengalaman sekian tahun dulu sebelum kita bisa ambil untuk sertifikasi untuk public accounting, public accountant-nya untuk dari sisi finance-nya. Kalau untuk dari sisi teknologinya, balik lagi seperti yang sebelumnya, kita sesuaikan lagi untuk teknologinya itu kita mau di bagian mana. Kalau misalnya kita mau di bagian back-end-nya, berarti teman-teman harus punya sertifikasi yang menyatakan bahwa teman-teman itu capable, atau teman-teman itu punya skill set yang dibutuhkan untuk terjun ke back-end itu. Misalnya requirement-nya adalah untuk back-end itu harus bisa Golang. Nah, berarti teman-teman tunjukkan tuh bahwa teman-teman punya sertifikasi yang menyatakan bahwa teman-teman itu capable dalam menggunakan bahasa Golang. Atau misalnya di data analis, teman-teman tunjukkan kalau teman-teman itu capable dalam menggunakan data analytic tools. Itu teman-teman bisa tunjukkan. Jadi it depend on bidang apa yang teman-teman ambil. Kalau dari sisi finance ya certified public accountant untuk yang officialnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya ambil
course lain ya itu sebenarnya juga tidak dipermasalahkan selama bisa jadi bukti bahwa teman-teman cukup paham nih untuk bagian finansialnya. Dari teknologinya juga teman-teman tunjukkan skill set yang ada sertifikasinya yang sesuai dengan requirement yang dibutuhkan sama fintech industrinya. Itu sih kalau dari aku. Oke Bang Dian, mungkin boleh dilanjut ke Bang Geraldi dulu ya Bang. Menurut Bang Geraldi gimana nih Bang sertifikasi yang cocok nih terkait di industri ini? Oke, apakah diperlukan sertifikasi jika yang berkarir di industri fintech? Sertifikasi ini salah satu bentuk investasi bagi kita sendiri, udah pastinya. Dan dalam bentuk proof kalau kita itu kayak aku bilang, dalam ini gitu, skill particular ini. Sertifikasi apa ya? Sebenarnya banyak banget. Aku udah lagi ikut Harvard course, terus dan itu teman-teman bisa ikutin tuh. Kayak Harvard itu kalau nggak salah dia buka free course, teman-teman bisa showcase di sertifikat. Kemudian ada bayaran lagi kalau untuk mendapatkan sertifikatnya. Tapi untuk diri kita sendiri dulu untuk niatnya belajar kita ikutin course-nya yang ada di luar sana, kita ikutin yang legit juga materinya, kita pelajari, kita jadikan skill yang di offer, habis itu kita aplikasiin ke misalnya teman-teman kalau magang diaplikasiin pas lagi di magang itu supaya semakin familiar lagi tuh tentang si financialnya. Terus di Coursera juga banyak tentang financial accounting, apalagi dari segi bisnis ya. Nah, terus aku nambahin untuk yang bagian bilang tadi soal, jadi untuk sertifikasi resmi untuk accountant itu ada, cuma karena kita basisnya itu tech, menurutku agak kayak Bang Rian bilang, benar agak sulit untuk dapetin kayak CPA, CFA, Certified Financial Analyst, Certified Public Accountant dan lain-lain itulah. Itu pasti akan membutuhkan requirement yang emang backgroundnya udah sesuai gitu. Nah kita bisa bukan berarti jalan kita buntu gitu maksud aku. Ada banyak banget jalan alternatif yang bisa kita hadapi dan kita showcase juga untuk perusahaan-perusahaan yang emang high level kayak gitu. Jadi sertifikat ini cukup impactful ya teman-teman, dan ini salah satu bentuk investasi ke diri kita sendiri. Oke, benar banget ya Bang Geraldi. Berarti sertifikasi ini merupakan investasi dari untuk kita sendiri di masa yang akan datang, selagi nanti itu bukti bahwa kita tuh legit, dan ini tuh nanti dampaknya cukup impactful ya Bang ketika kita nanti mau berkarir di dunia fintech ini. Dan untuk seperti yang Bang Rian tadi telah katakan juga, untuk sertifikasi di bidang ini sendiri itu cukup banyak ya, seperti contohnya itu di financial itu tadi ada accounting for public, untuk IT itu ada bisa ambil public accounting tapi harus ada pengalaman terlebih dahulu, untuk analisis itu kita butuh analis tools dulu, dan tadi untuk yang Bang Geraldi telah bilang tadi itu ada free course dari Harvard. Namun untuk sertifikat itu bisa teman-teman lihat lagi, mungkin tergantung dari requirement teman-teman ya, apakah teman-teman ingin pengalamannya atau ingin sertifikatnya. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan dari Yunita ini. Oke, pertanyaan boleh di next. Oke, jadi selanjutnya di sini ada pertanyaan nih Bang. Bagaimana sih cara perusahaan fintech beradaptasi seiring makin populernya cryptocurrency? Mungkin dari Bang Rian. Bagaimana cara perusahaan fintech beradaptasi seiring makin populernya cryptocurrency? Kalau menurut saya pribadi sih ya, itu sebaiknya sih perusahaan-perusahaan fintech itu untuk saat ini tetap fokus saja dulu terhadap produk-produk finansial yang saat ini mereka punya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mau kita lihat dari sisi manapun, untuk transaksi-transaksi yang menggunakan cryptocurrency di Indonesia ya, itu belum ada payung hukumnya sendiri. Jadi kita pun tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa
atas cryptocurrency-nya. Karena menurut undang-undang pun alat pembayaran sah yang diakui di Indonesia itu hanya mata uang rupiah. Nah, cryptocurrency ini kan dia virtual currency ya. Jadi itu saat ini belum ada payung hukumnya. Karena ini masih jadi perjalanan yang panjang untuk kita bisa akui cryptocurrency ini sebagai virtual currency yang bisa berlaku dan diterapkan digunakan di Indonesia. Itu ada banyak aspek yang perlu kita tinjau, entah itu dari sisi perpajakannya, dari sisi auditnya, itu juga masih banyak yang harus dipertimbangkan. Dan saat ini pun dari sisi finance-nya sendiri belum ada aturan PSAK atau ataupun aturan IFRS yang mengatur tentang bagaimana cara kita melakukan pencatatan atas instrumen menggunakan cryptocurrency. Tuh. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya fokus on the product dulu. Fokus on the user dulu untuk fintech-fintech yang sekarang sembari berinovasi dengan produk-produk baru sambil menunggu untuk cryptocurrency ini punya payung hukumnya sendiri untuk di Indonesia. Kalau misalnya untuk di global mungkin masih bisa berlaku ya, karena kan sebagian besar fintech-fintech yang ada di Indonesia itu dia berlaku atau transaksinya itu berjalan di dalam negeri gitu. Jadi ya better fokus on the user sampai regulasinya ada untuk cryptocurrency. Baik, terima kasih jawabannya Bang Rian. Mungkin boleh dilanjut dulu ke Bang Geraldi. Ya, cryptocurrency emang betul semakin populer ya. Mata uang yang baru yang mulai digunakan secara global. Cuman ada satu problem. Cryptocurrency-nya populer tapi user-usernya yang belum melek gitu. Jadi menurutku selain ngembangin di produknya, juga kita sebagai user juga dan juga sebagai orang yang berpendidikan lah ya, harus lebih melek lagi soal cryptocurrency itu apa gitu. Konsep dan fondasi dari basicnya cryptocurrency itu apa gitu. Sistemnya seperti apa, terus sistem keuangan itu bagaimana, dari segi IT itu gimana. Nah kita harus dipelajarin lagi karena banyak banget yang impulsif lagi dari segi negatif tentang cryptocurrency ini. Jadinya mereka tuh nggak nyesuaiin sama profil mereka masing-masing, jadinya kewalahan sendiri gitu ibaratnya. Karena minimnya informasi tentang cryptocurrency. Menurutku untuk ini pertanyaan ini lumayan bagus ya, karena ini juga sebagai jadi problem statement di negara kita sendiri gitu. Karena memang banyak yang fintech belum integrate lah sama cryptocurrency. Nah teman-teman mungkin nih nanti nih yang emang niat untuk bekerja di dunia fintech bisa mengembangkan produknya mengintegrate sama cryptocurrency plus nge-establish regulasi yang belum ditetapin gitu, atau yang ditetapin dikembangin lagi seperti itu sih. Jadi baik lagi cryptocurrency memang makin populer, tapi usernya dan spread awareness to the audience-nya itu yang harus lebih kita jaga lagi dan lebih penting lagi sih menurut aku gitu. Jadi banyak-banyak dulu belajar apa sih maksudnya sistem cryptocurrency, basic konsep, intinya lah dari segi insight yang paling basic itu seperti apa gitu, supaya kita itu nggak main langsung terjun ke dunia yang baru, yang wah gitu, yang orang bilang cukup untung dari sana sini tapi jadinya kita FOMO gitu. Buat apa? Mendingan kita pelajari dari segi fundamentalnya, teknikalnya, terus kita coba belajar lagi lebih dalam tentang insights-nya sebelum masuk ke bagaimana kenapa bisa populernya si cryptocurrency itu, dan bagaimana produk-produk fintech itu bisa beriringan dengan cryptocurrency. Itu sih, jadi back to basic aja sih menurut aku. Oke, terima kasih Bang Rian untuk jawabannya. Dan mungkin kalau misalkan kita rangkum dari yang sudah dijawab tadi, sebaiknya tetap fokus terhadap produk finansial dan juga user yang dimiliki oleh perusahaan, karena cryptocurrency sendiri belum ada payung hukumnya ya di Indonesia, dan
Kalau misalkan menurut Bang Geraldi, usernya itu harus mempelajari dulu nih lebih lanjut terhadap cryptocurrency itu sendiri sambil menunggu regulasinya yang akan diciptakan nantinya mungkin ya. Boleh dari Yumna dilanjutkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dalam lingkup fintech sendiri itu bagaimana sih cara kita agar kita bisa unggul dengan startup saing yang bergerak dalam bidang yang sama? Mungkin Bang Rian dan Bang Gerald ini udah merasakan secara langsung ya untuk gimana cara unggul atau gimana terjun secara langsung di bidang-bidang tersebut, mungkin bisa menjawab. Mungkin boleh dari Bang Gerald terlebih dahulu Bang untuk menjawabnya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa unggul dengan startup pesaing yang bergerak dalam bidang yang sama? Oke, untuk lebih unggul sih menurutku kuncinya itu seberapa awareness kita sama teknologi yang di-provide, yang develop sama dunia gitu. Seberapa aku mau point out how-nya ya, seberapa teknologi itu bisa kita utilize dalam bisnis kita supaya kita bisa menjadi unggul dalam kompetitor kita. Jadi cara unggulnya itu seperti itu, gimana kita meningkatkan awareness kita, gimana kita how to utilize it. Tapi mungkin ada satu lagi. Jadi setelah kita, misalnya teman-teman yang punya bisnis ya, bisnis itu kan obstacle-nya itu banyak banget, ups and downs-nya juga banyak banget. Dan caranya untuk kita excel dalam bisnis kita itu menurutku ya, kita harus kumpulin semua high level idea kita ya, yang pasti obviously industri fintech ya. Kita harus kumpulin high level kita, high level idea kita, terus kita coba jalankan. Terus kita balik lagi, kita kumpulkan, kita evaluasi, kita mitigate apa aja sih kira-kira resiko-resiko ke depan itu seperti apa, supaya kita tuh nggak mengulang kesalahan yang sama. Itu yang mau underline, kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai fresh graduate, sebagai yang udah berpengalaman, masuk ke dunia bisnis itu pasti kayak gue bilang banyak banget obstacles-nya. Dan caranya itu salah satunya kita bisa menggunakan ya dengan trial and error gitu, mau nggak mau kan. Terus dengan trial and error itu ya kita evaluasi lagi apa aja sih kesalahan-kesalahan kita dalam misalnya kalau fintech mendevelop produk ini gitu, apa aja sih kesalahan-kesalahannya. Terus kita coba identify the risk, sesuaikan dengan problem statement-nya di awal, sesuai dengan visi dari bisnis itu atau enggak. Habis itu kita lanjut lagi, tapi dengan evaluasi yang berkala dan udah yang paling benar dan yang paling efektif. Nah itu niscaya harusnya bisnis kita itu semakin sukses dan bisa mengalahkan atau at least lebih unggul dari kompetitor. Gitu sih. Oke Bang Geraldi, mungkin untuk jawabannya keren banget. Mungkin kita bisa dengar lagi nih jawaban dari Bang Rian. Biar unggul, kalau menurut saya sih yang pasti pertama startup itu harus punya uniqueness sendiri ya terhadap produk yang dimiliki. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan customer awareness yang nantinya sehingga customer itu mau untuk pakai produk itu terus-menerus. Nah kalau misalnya produk itu udah dipakai terus-menerus kan artinya branding atas company itu sudah cukup tinggi sehingga nanti nilai valuasi dari perusahaan itu pun bisa cukup tinggi juga. Nah cuman kalau menurut saya sih kalau misalnya dibilang unggul, mungkin tidak ada startup yang unggul ya, karena kan setiap startup ataupun produk fintech itu dia punya market segmennya masing-masing. Nah ini tinggal tergantung kepada perusahaannya lagi atau kepada product ownernya lagi, uniqueness apa yang ingin ditonjolkan sehingga customer itu aware, oh ada ini di produknya mereka. Paling gitu kali ya kalau misal dari saya. Oke Bang, berarti point of view-nya itu kita ketika mau buat startup itu kita harus tahu terlebih dahulu ya Bang, customer segment itu di mana, supaya kita bisa tahu nih unique value yang kita bisa kembangkan itu di mana untuk meningkatkan customer awareness-nya.
Ya, Dan tadi itu kita juga harus aware ya Bang terhadap teknologi, karena teknologi itu pasti terus berkembang terus, dan kita gimana sih cara kita buat utilize teknologi itu tuh pasti salah satu poin yang bisa kita ambil buat kita tuh lebih unggul di segmentasi tersebut. Mungkin bukan di bidang tersebut tapi di segmentasi tersebut. Mungkin seperti itu ya Bang. ya. Karena kalau kita telisik lagi di masing-masing startup itu pasti punya value chain yang berbeda-beda. Nah itu value chain itu cara kita untuk dapat market itu juga pasti berbeda-beda. Itu sih yang harus kita perhatikan gitu. Market segmen kita siapa dan apa yang mau kita tonjolkan supaya kita dapat customer awareness. Oke Bang, bener banget. Mungkin untuk yang bertanya mungkin udah tergambar ya Bang, dan udah mulai bisa buat customer segmen ini di mana sih, dan letak mereka tuh di mana di posisi dari perusahaan atau startup mereka. Oke, keren banget jawaban dari Bang Rian dan Bang Geraldi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh Yunita Yun. Oke, terima kasih Yumna. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang. Cara fintech mendapatkan keuntungan dan seberapa besar keuntungan tersebut untuk perusahaan nih Bang? Jadi mungkin boleh dijawab dari Bang Rian terlebih dahulu. Oke. Ini sebenarnya bingung juga sih ya jawabnya gimana karena kita belum punya startupnya. Oke. Kalau dari point of view financial, yang pasti kalau misalnya kita mau dapat keuntungan itu kan kita harus terapkan yang namanya margin. Nah, margin ini banyak. Apakah misalnya ketika kita bertransaksi itu ada harga yang ataupun biaya yang timbul, terus biaya-biaya yang timbul itu apakah akan di markup atau diterapkan sistem margin, atau mungkin kita menggunakan interest rate. Jadi setiap transaksi kita dikenakan biaya sekian persen. Nah itu untuk keuntungan yang didapat sama perusahaannya untuk atas jasa layanan yang digunakan oleh customer. Terus bisa juga dari keuntungan-keuntungan itu nanti diinvestasikan lagi untuk menambah dari sisi equity-nya untuk perusahaan, atau bisa juga mungkin nanti menerima investasi, tapi itu bukan mendapat keuntungan ya namanya. Kalau keuntungan itu kan pure dari business operation yang benar-benar didapat dari laporan laba rugi atau P&L. Nah, terus juga dari hasil investasi itu diputar-putar lagi sampai kita dapat margin atas investasinya. Terus juga selain dari sisi investasinya, kita juga perlu, ya pasti perusahaan itu kan perlu menekankan biaya operasionalnya ya. Nah, sekarang kan sebagian besar banyak perusahaan-perusahaan itu yang kayak bank digital, itu kan mereka hampir tidak punya office ya. Itu menurut saya sih salah satu cara untuk mereka menekan biaya operasional. Nah, kalau misalnya teman-teman balik lagi ke analisis laporan keuangan, P&L itu kan semakin besar revenue-nya dan semakin kecil cost-nya, maka itu net income-nya juga kan semakin besar. Nah, prinsip itu yang bisa diterapkan juga ketika kita mau menganalisis berapa keuntungan yang mau kita dapat. Jadi ketika revenue kita sudah besar, terus kita bisa tekan biaya operasional, otomatis net income kita juga akan gitu besar. Itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Bang Rian dan kepada Bang Geraldi, dipersilakan nih Bang. Ya, saya mau nambahin sedikit. Jadi untuk mendapatkan keuntungan itu sebenarnya kita nggak perlu complicated banget mikirnya. Jadi kalau dari segi laporan keuangan, kalau teman-teman udah lihat, pastinya untuk mendapatkan income kita intinya mindset kita itu harus gimana caranya untuk mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya dan gimana cara kita nge-decrease cost di dalam operational expense kita gitu. Apapun itu cost-nya kita coba mitigate sebesar-besarnya supaya selisih antara expense sama revenue kita tuh cukup jauh gitu. Jadi keuntungan itu bisa kita raup sebanyak-banyaknya. Sebenarnya mindset-nya sih sebenarnya lebih ke situ sih ya, dari segi internal kita supaya gimana sih sebenarnya untuk dapetin revenue dari core operation kita gitu. Nah itu mungkin dari segi internal kita untuk memperbaiki apa aja yang sebenarnya nggak dibutuhin banget gitu dari operation expense kita. Terus kalau misalnya dari eksternalnya gimana? Nah kita bisa kalau misalnya kita punya perusahaan ya, kita punya perusahaan, kita pasti harus kayak pitching, bikin proposal, ngadain tender atau apapun itu lah, whatever and so on. Kita lakuin itu supaya kita makin banyak tuh
experience kita dan perusahaan kita semakin well known di apa di lingkungan klien-klien kita, di industri klien-klien kita. Jadi akan selalu dipakai terus untuk project-project yang recurring. Nah itu kita bisa memastikan atau nge-ensure atau ngunci klien itu untuk project-project kedepannya akan terus sama kita gitu. Jadi spread our experience dan our reputation supaya kita selalu mendapatkan recurring project, otomatis itu akan jadi revenue buat kita. Plus kalau mau nambahin revenue lagi, kita besarkan lagi selisih antara revenue kita sama gimana cara kita nge-reduce cost-cost yang ada yang sebenarnya nggak perlu yang ada di perusahaan kita. Seperti itu sih. Terima kasih jawabannya kepada Bang Geraldi, dan mungkin kalau misalkan kita rangkum, jadi di sini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yaitu mungkin dari Bang Rian menerapkan sistem margin, lalu interest rate juga, lalu kemudian ada melakukan investasi, menekan dan juga menekan biaya operasional. Nah untuk dari Bang Geraldi sendiri ini ada secara internal dan juga eksternal. Secara internal itu lebih kepada mindset kita untuk mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya dari core operations yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan dari eksternal ini seperti melakukan pitching, tender, dan lain-lainnya untuk membangun reputasi perusahaan kita sendiri juga seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya boleh kepada Yumna. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin sejalan ya dengan pertanyaan sebelumnya. Gimana cara kita mendapatkan keuntungan? Tentunya kan kita harus membangun relation dulu ya dengan customer kita. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana perusahaan financial technology dapat menjaga keamanan keuangan customer yang memakai jasa mereka? Mungkin bisa dijawab oleh Bang Geraldi dulu ya Bang. Itu lebih nanya ke keamanan atau security dalam keuangan kita pastinya. Biasanya sih yang aku tahu ya dari pengalaman pribadi, seperti P2P lending itu untuk keamanan keuangan kita itu cukup terjaga karena sudah diregulasi oleh OJK beberapa sebenarnya, ya mostly lah. Nah itu karena sudah dijaga, artinya otomatis keuangan kita itu harusnya aman dari segala musibah yang kita tidak inginkan lah. Terus kalau misalnya selain P2P lending gitu, yang mungkin dari perusahaannya yang memang nge-provide produk itu juga nge-provide security untuk nasabah-nasabahnya gitu. Jadi sekaligus satu paket produk plus security, tapi independen dari perusahaannya. Tapi kalau emang membutuhkan regulator, pastinya gunain khususnya untuk negara kita ya OJK. Oke Bang, mungkin untuk dari Bang Rian sendiri terkait pertanyaan ini bagaimana Bang? Oke, menyambung dari Geraldi tadi, ya, jadi kalau misalnya untuk ketika perusahaan fintech itu mendaftarkan diri ke OJK, itu kan sebelum dia bisa resmi beroperasi, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah terkait IT security-nya juga. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi teknologinya, sebelum perusahaan fintech ini yang legal benar-benar berdiri, itu dia harus sudah comply terhadap seluruh aturan-aturan OJK. Itu untuk yang non perbankan. Tapi kalau misalnya yang transaksi perbankan itu harus comply dengan aturan-aturan dari PBI, Peraturan Bank Indonesia. Itu. Nah, cuman terkadang dari sisi teknologi, dari sisi perusahaan fintech ini sebenarnya sudah cukup secure walaupun no system is safe. Celah itu pasti akan tetap selalu ada. Cuman setidaknya kita bisa mulai mitigasi, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan startup itu kan pasti harus sudah punya aturan terkait comply atas IT auditornya. Nah cuman kalau misalnya kita balik lagi ke usernya, kita udah aman nih secara sistem, tapi kita secara user mungkin teledor, kayak misalnya kita sembarangan nge-share nomor HP, sembarangan nge-share password, sembarangan nge-share KTP, itu justru malah di celah non teknologinya itu kita bisa masuk nanti ke ranah fraud, termasuk ke penipuan, bahkan data kita bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah keamanan itu selain kita bicarakan dari sisi teknologinya, dari sisi penyedia jasanya, kita juga harus bicarakan dari
sisi usernya sendiri, karena percuma juga kalau misalnya dari sistem aman tapi dari kitanya sendiri teledor gitu. Itu sama aja sih. Jadi security yang sudah diterapkan pun jadi tidak terlalu efektif untuk menjaga keamanan dari transaksi-transaksi ketika kita menggunakan produk fintech gitu. Oke Bang Rian, untuk yang tadi itu berarti dari sisi teknologinya itu udah cukup secure dari kitanya, dari keamanan keuangannya itu sudah terjaga oleh OJK, dan ketika sebelum perusahaan mendaftarkan diri ke OJK itu indikator IT security-nya itu udah harus legal dan harus compile dengan OJK yang ada ya Bang. Dan seharusnya itu untuk dari sisi teknologi itu udah aman ya Bang, dari segala fraud dan juga scam yang ada dari musibah-musibah yang ada seperti yang Bang Geraldi tadi juga bilang. Dan kita bisa lihat kembali dan telah lebih dalam ya Bang melalui sisi user kembali nih, gimana caranya kita agar dapat menjaga informasi pribadi dari data diri kita supaya kita dapat terhindar dari keamanan atau segala macam musibah seperti scam dan fraud yang ada gitu, dan kita juga bisa lebih aware terhadap hal ini. Mungkin seperti itu ya Bang tadi. Ya, betul. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yunita kembali. Oke, pertanyaan boleh di next. Oke, jadi di sini nih Bang, pertanyaannya bagaimana cara kerja fintech bisa menyederhanakan rantai transaksi? Dari Bang Geraldi terlebih dahulu, boleh Bang? Oke, bagaimana cara kerja fintech bisa menyederhanakan rantai transaksi? Dari pengalaman aku, fintech itu kan sudah berperan cukup besar dalam perekonomian kita. Caranya itu ada di pertanyaan kita. Dia itu fungsinya untuk menyederhanakan rantai transaksi yang ada di negara kita. Nah, contohnya kayak yang tipe-tipe yang ada di luar sana, fintech-fintech itu produk-produknya, mereka itu mendigitalisasi sistem keuangan yang ada sehingga mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Makanya transaksi-transaksi yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat dipermudah, ya kan? Terus dengan adanya mungkin dulu kita transaksi untuk kita pribadi, orang ke orang ya, kita harus ke ATM, dan itu kan sangat-sangat tidak praktis ya. Dengan digitalisasi sistem keuangan di era kita ini, adanya misalnya mobile banking, akhirnya kita lebih dipermudahkan dalam transaksi. Kita bisa dari mobile kita masing-masing. Terus untuk level perusahaan seperti apa? Akhirnya ya kita bisa bertransaksi akan jauh lebih mudah lagi dibandingin kita ke ATM atau ke sistem lainnya yang konvensional gitu. Sekarang lebih modernisasi lagi, perusahaan-perusahaan akan transaksi jauh lebih menggunakan konsep digitalisasi antar perusahaan dengan klien atau klien dengan outsource-nya. Seperti itu. Jadi cara kerjanya justru fintech itu menyederhanakan rantai transaksi, tapi produknya itu dulu kita pakai tipe yang apa, seperti itu. Dan it depends our transaction itu konteksnya sudah seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ya transaksi perbankan tadi ya pakai mobile banking. Terus kalau misalnya transaksi misalnya installment, kita bisa pakai mungkin P2P lending, atau lagi ya, kalau misalnya investasi kita bisa pakai aplikasi yang membantu nge-provide dari segi analisis fundamental teknikal untuk grafiknya gitu ya, macam-macam lah untuk menyederhanakan si rantai transaksi ini. Tinggal kitanya aja ngelihat seberapa melek kita tentang teknologi yang sudah di-offer sama kita, dan gimana cara kita utilize fintech itu untuk menyederhanakan transaksi-transaksi di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih jawabannya Bang Geraldi. Mungkin bisa dilanjutkan ke Bang Rian. Oke. Fintech ini tuh awalnya hadir itu untuk memberikan kemudahan akses jasa keuangan kepada masyarakat. Jadi sudah pasti secara bisnis proses mereka akan perpendek alur bisnis prosesnya. Nah, setelah bisnis prosesnya itu tadi sudah pendek,
Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Geraldi, dilakukanlah digitalisasi atas proses bisnis yang sebelumnya sudah terjadi, sehingga yang tadinya kita harus pergi ke sana kemari itu kita sekarang sudah cukup melakukan melalui single point of contact, yaitu dari mobile phone. Nah, selain digitalisasi itu juga kan kita kalau mau bertransaksi itu kan kita akan terlibat dengan banyak pihak secara back end-nya. Secara back end-nya itu harus adanya yang namanya integration system. Jadi ketika kita melakukan sebuah transaksi yang beda provider, itu secara proses clearing dan settlement yang dilakukan di belakang itu juga kita bisa cut untuk transaksi non perbankan. Tapi kalau misalnya transaksi perbankan itu kita tetap harus ya lewat Bank Indonesia. Nah, cuman untuk transaksinya itu kita sudah dimudahkan lewat digitalisasi yang sudah sering kita pakai juga ya beberapa waktu belakangan ini. Semenjak fintech mulai menjamur itu kita sudah mulai dibiasakan untuk menggunakan digitalisasi dari jasa keuangan. Nah, tinggal bagaimana cara fintech bekerja di belakang untuk memotong alur-alur yang seharusnya tadi kompleks itu kita harus fintech itu harus memotong itu semua dengan catatan masih tetap comply dengan regulasi-regulasi yang masih ada. Baik, terima kasih untuk Bang Rian untuk jawabannya. Jadi bisa kita rangkum jawabannya, fintech ini awalnya memang hadir untuk memberikan akses jasa keuangan, dan gimana sih cara untuk menyederhanakan rantai transaksinya itu dengan memperpendek proses bisnisnya, dan kemudian dilakukan digitalisasi yang di belakangnya itu ada integrasi sistemnya. Dan balik lagi ke Bang Geraldi tadi, tinggal bagaimana user ini dapat menggunakan fintech ini dengan efektif. Nah, mungkin boleh dilanjutkan ke Ina. Iya, luar biasa banget ya pembahasan mengenai working vintage industri kita oleh Bang Rian dan Bang Geraldi hari ini. Dan pastinya itu insightful banget ya Yun bagi kita semua yang udah mendengarkan nih dengan sangat baik dari tadi. Semoga kita dapat terinspirasi dari materi yang sudah dijelaskan agar kita dapat mengeksplor lebih dalam nantinya tentang materi yaitu mengenai working in vintage industry. Benar kan Yun? Nah, betul banget nih dari yang Yuna sudah bilang tadi. Lalu kemudian kita akan masuk sesi Q&A live. Bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengakses link Slido yang sudah di-share oleh panitia pada kolom chat. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap, kelas, beserta pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, untuk informasi ini, jadi di sesi ini tuh akan ada best question yang akan dipilih langsung oleh pembicara dan akan ada hadiahnya juga nih dari panitia. Oke, kayaknya kalau udah ada best question atau hadiah itu pasti audiens nih pada tertarik ya Yun buat bertanya lebih dalam nih. Dan untuk nanti juga pasti bakal lebih semangat lagi nih untuk mempelajari tentang working vintage industry ini. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan teman-temannya di Slido dan sambil menunggu panitia mungkin dapat di-share untuk link Slido-nya di chat. Mungkin dari Yunita sendiri ada gak nih Yun pertanyaan-pertanyaan mengenai penyampaian materi yang udah dijelasin oleh Bang Rian dan juga Bang Geraldi tadi nih Yun? Oke, mungkin kalau misalkan dari aku pertanyaannya kira-kira menurut Bang Rian dan juga Bang Geraldi, apa sih tantangan terbesar di bidang fintech ini? Mungkin dari Bang Rian boleh Bang? Tantangan ya. Tantangannya sih paling teknologi itu kan selalu berkembang. Jadi tantangannya adalah kita harus kita harus cepat-cepat dan kita harus terus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau misalnya kita tidak align dengan perkembangan teknologi, maka tentunya kita dan produk-produk fintech kita itu tentunya akan ketinggalan dengan kompetitor lainnya. Jadi kita harus align teknologi dan kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Itu sih. Nah, terus karena kita ini juga industri yang penuh dengan aturan-aturan itu yang menjadi challenge ketika kita ingin berinovasi. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada Bang Rian dan mungkin kepada Bang Geraldi, dipersilakan nih Bang. Oke, tantangan ya.
Kalau tantangan sih secara pribadi ya, simpelnya sih basically banyak ya tantangannya, obstacles yang bakal kita lalui itu bakal banyak banget. Terutama di dunia pekerjaan akan lebih serius lagi karena kita di-demand untuk mempunyai wawasan dan insights yang lebih deep lagi dari sebelumnya karena kita nge-solve problem perusahaan orang nih gitu, perusahaan klien. Nah perusahaan klien ini pasti kompleks banget bisnis prosesnya dan kita harus paham tuh sama problem statementnya, kita harus paham juga sama risk-risknya akan terjadi itu apa, ya terus kita kembangin lagi apa aja yang sebelumnya masih konvensional kita bantu untuk melakukan digitalisasi lagi untuk perusahaannya. Dan untuk tantangan kita pribadi sendiri ya sebenarnya simple ya, kita harus mau belajar ya, harus mau belajar karena justru tantangan itu yang membuat kita jadi lebih mempunyai experience lebih dari sebelumnya gitu. Karena kalau tanpa ada tantangan ya kita nggak belajar karena kita belajar dari isu. Kalau nggak ada isu ya susah juga untuk belajar atau mendapatkan si jam terbang itu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ini salah satu bentuk ini investasi juga lah dengan adanya isu-isu ini karena mindset kita berkembang, cara kita handle problem juga berkembang gitu. Nah itulah tantangannya sebenarnya lebih ke kitanya mau atau enggak, karena mulai dari situ menurutku semuanya akan sukses untuk menghadapi segala tantangan. Oke, baik Bang. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi, memang kita harus, kalau misalkan untuk tantangan terbesar di fintech sendiri ini, kita harus selalu align dengan perkembangan teknologi dan juga harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada, serta mengikuti regulasi-regulasi dari perusahaan. Dan kita juga harus mau belajar untuk menyelesaikan problem dengan bisnis proses yang kompleks yang diberikan oleh perusahaan nantinya, seperti itu ya Bang. Nah mungkin di sini sudah banyak pertanyaan juga nih Yum yang masuk dari Slido. Mungkin dari Yumna bisa membacakan pertanyaan nih di Slido-nya. Terima kasih Yun. Mungkin sebelum kita mulai di sini, saya mau ngingetin lagi ya buat teman-teman semua, mungkin boleh untuk pertanyaannya jika masih ada yang mau nanya boleh ditulis pakai nama ya. Karena kan sayang ya Yun kalau misalnya nanti udah dapat best question nih tapi hadiahnya untuk panitia karena nggak ada nama gitu ya Yun. Nah, Mungkin betul boleh banget ya. bener banget. Mungkin boleh ditaruh teman-teman buat nama-namanya nih, biar kita tahu juga nih siapa yang nanya. Oke, mungkin sambil kita lihat pertanyaannya, mungkin kita bisa lihat nih, mungkin dari yang teratas dulu ya. Panitia bisa scroll ke paling atas, karena kayaknya nih yang like-nya paling banyak nih yang teman-teman kepoin nih. Oke, mungkin udah ada nih dari Ivan Maulana. Pertanyaannya, seberapa besar peran marketing dalam pencapaian segmen pasar dalam sebuah produk vintage? Mungkin dari Bang Rian atau Bang Geraldi nih mau jawab dulu kan nih? Mungkin boleh langsung serahin ke Bang Rian atau Bang Geraldi aja buat nanya nih, buat jawab maksudnya. Terima kasih. Seberapa besar peran marketing dalam pencapaian segmen pasar? Kalau misalnya kita bicara konteks pencapaian segmen pasar, peran marketing itu cukup besar ya, mungkin around above 15% itu kontribusi marketing itu sangat berperan besar. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita punya suatu produk tapi kita tidak ada yang bisa memasarkan produk yang kita miliki, tentunya produk kita juga tidak akan dikenal masyarakat. Ketika produk kita tidak dikenal masyarakat, maka tentunya produk kita juga jadi tidak akan dipakai. Akhirnya produk yang sudah sebelumnya kita develop itu tidak sampai ke masyarakat ataupun kepada customer kita. Jadi menurut saya itu peran marketing sangat besar ya untuk mencapai market segmennya. Walaupun kita tidak bisa mengindahkan dari sisi-sisi yang lainnya, misalnya dari sisi teknologinya, dari sisi apps-nya, tapi tetap aja supaya produk itu terdeliver dengan baik ke masyarakat, kita harus punya bagian ataupun kita harus punya orang yang bisa memasarkan produk kita. Paling mau nambahin dikit ya, dari soal marketing ini bener impactful banget untuk produk yang kita jual. Misalnya ya obviously di bidang industri fintech ini.
kenapa penting banget marketing itu, karena udah pasti kita perlu distribusi ya produk itu. Kita butuh customer awareness supaya produk kita itu well known dan orang-orang akan pakai produk kita. Jadi udah nggak perlu lagi, bahkan kalau udah sampai di titik marketing yang advance, kita nggak terlalu butuh yang namanya distribution yang complicated, gimana, bahkan udah sampai word of mouth atau WOM, itu dimana produknya itu saking well known-nya itu akan establish sendiri dan udah autopilot gerak sendiri, distribusi otomatis gitu. Nah, menurutku lebih selain mempunyai orang marketing advance, kita harus mempunyai konten yang bagus di dalam produk itu gitu. Karena yang paling menjual, yang paling core-nya itu ya produk kita gitu. Seberapa impactful dan seberapa seberapa hebatnya produk kita bisa nge-solve problem masyarakat gitu sih. Oke, thank you buat jawaban dari Bang Gerald dan Bang Rian, ini udah sangat jelas. Semoga untuk Ivan sendiri tadi untuk pertanyaannya bisa terjawab ya, Ivan, terhadap jawaban dari Bang Gerald dan Bang Rian tadi. Mungkin selanjutnya boleh dari Yunita Yun untuk milih nih pertanyaan mana yang bagus nih buat ditanyakan. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan terakhir mungkin ya, Yung, dari sesi tanya jawab ini, bagaimana sih caranya kita dapat membangun pengalaman di bidang consulting di masa kuliah nih, Bang? Mungkin dari Bang Geraldi terlebih dahulu. Berarti ada yang tertarik nih jadi konsultan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, baca-baca, googling dikit, kira-kira tuh konsultan tuh pekerjaan itu seperti apa, supaya sedikit kebayang lah. Tapi kalau dari pengalaman pribadi aku, konsultan itu adalah salah satu job yang memiliki learning curve yang cukup tinggi lah, bahkan yang paling tinggi kayaknya. Karena itu tadi, kita sebagai konsultan akan di demand sama perusahaan plus sama klien, jadi pressure-nya akan sangat banyak ke diri kita sendiri, dan itu akan nge-push kita, motivate kita untuk belajar lebih dalam lagi, lebih deep lagi untuk insights yang cuma konsultan tahu gitu. Jadi kita coba ngebangun experience by connecting the dots and finding new insights to utilize into business problems of the clients gitu. Jadi untuk membangun, tadi pertanyaannya untuk membangun pengalaman ya, lupa lagi. yang Jiro ya? Iya betul Bang, yang membangun pengalaman. Makanya, oke, sorry. Ya jadi kita harus, yang tadi aku bilang, harus memiliki insights yang baru, dan by connecting the dots, supaya kita bisa implementasi solving kita ke problem-problem yang di-offer sama klien gitu. Terus untuk membangun pengalaman, kita itu salah satunya juga harus, waktu yang paling tepat untuk membangun pengalaman itu jangan setelah kita lulus sih. Ya, mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu, menurutku itu kurang tepat. Karena untuk membangun teman-teman kalau yang udah pada bikin LinkedIn, itu pasti teman-teman lihat kan di segmen job, terus job requirements itu seperti apa. Biasanya konsultan itu membutuhkan, ini full time ya, membutuhkan 1-2 experience working years gitu. Nah itu kita cara dapet ini gimana ya mau nggak mau teman-teman harus dipaksakan sedikit untuk multitasking paralel, internship atau volunteer experience atau organizational experience yang related ya. Kuncinya yang aku underline itu yang related, jadi jangan cuman volunteer tapi yang unrelated, karena akan percuma, nggak akan dilirik gitu. Mending yang related, yang impactful, yang insightful, yang juga ngebangun academic record teman-teman akan jadi semakin bagus lagi dan dilirik. Bahkan ya yang paling bagus itu path-nya kalau di approach sama perusahaan multinasional, itu artinya teman-teman udah mempunyai selling point tersendiri sendiri di dalam CV teman-teman gitu. Nah, kayak aku bilang, gimana cara bangunnya itu, terus cari experience dengan magang, sertifikat, course, terus jangan lupa tetap prioritas utama teman-teman itu kuliah. Gitu, karena semua akan percuma
kalau kuliah teman-teman itu buruk gitu. Jadi set priority teman-teman, apa sih yang mau kita tackle dulu gitu. Yang pertama, kalau aku pribadi pasti akan kuliah dulu. Aku akan mengejar apapun achievement yang akan aku bisa dapetin semampu aku dalam perkuliahan dulu gitu. Baru kedua, segmen working experience kita. Mungkin dari internship yang ini ada satu tips sih buat teman-teman. Kalau bisa teman-teman kalau bisa ya dapetin internship yang levelnya yang high level, yang multinational level. Tapi pasti ada yang nanya nih, gimana caranya orang kita nggak ada experience sebelumnya apa-apa. Nah itu teman-teman bisa bangun di segmen-segmen lain gitu. Kita jangan sampai buntu gitu. Kita harus cari jalan yang alternatif. Nggak cuma di internship aja yang bisa kita excel, tapi di sertifikat juga bisa kan, di course juga bisa kan, di volunteering atau di organisasi experience juga bisa kita tambahin lagi lebih banyak lagi gitu. Nah disitulah kita berperan semaksimal mungkin supaya bisa dilirik dan kita bisa ngebangun CV kita yang stempelnya itu dari perusahaan-perusahaan multinasional, dan itu akan ngebantu atau ngebawa teman-teman menjadi amunisi untuk teman-teman masuk ke full time job yang yang teman-teman impikan lah, dream job teman-teman gitu. Itu sih. Oke, terima kasih kepada Bang Geraldi jawabannya. Mungkin dari Bang Rian bagaimana nih Bang? Oke, consulting sendiri itu merupakan industri yang penuh dengan risiko, penuh dengan under pressure, dan juga never ending learning. Jadi ketika teman-teman sudah masuk di situ, teman-teman semua tindakan teman-teman itu selalu penuh dengan risiko, dan teman-teman harus selalu belajar untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk klien ya sebutannya. Nah, terus bagaimana cara membangunnya ya ketika teman-teman mau belajar bekerja under pressure, teman-teman mau belajar bekerja under risk, terus never ending learning ya dimulai dari kuliah dengan teman-teman seperti yang disebutkan sama Bang Geraldi tadi, mulai dari organisasi, volunteering, atau teman-teman itu juga bisa ikut course untuk membangun skill set ataupun membangun portfolio untuk teman-teman sendiri. Memang kebanyakan kalau misalnya teman-teman mau masuk ke full time itu required untuk minimal 1 atau 2 tahun pengalaman. Nah kalau untuk fresh graduate kan itu kita tidak punya ya pengalaman sebanyak itu. Nah itu tadi kita mulai dari intern. Kalau misalnya intern ya dimulailah dari memang perusahaan-perusahaan consulting yang memang sudah multinational level. Jadi itu juga nanti akan jadi point plus ketika nanti teman-teman mau apply lagi di consulting lain. Ya bagus-bagus kalau misalnya ternyata teman-teman bisa perform di perusahaan yang intern sekarang, terus teman-teman nanti ditawari untuk jadi full time, it will be better ya. Itu. Nah, most of skill yang paling dibutuhkan ketika teman-teman join di consulting itu adalah how to problem solve dan communication. Nah, teman-teman harus mulai kembangin diri teman-teman untuk 2 hal itu. Tapi jangan kesampingkan hal-hal yang lain seperti time management, itu leadership itu juga jangan sampai dikesampingkan. Tapi sebagian besar yang harus teman-teman punya itu adalah problem solve dan communication. Karena consultant itu kita dituntut untuk menyelesaikan masalah orang lain. Dan gimana caranya kita mengkomunikasikan solusi-solusi kita itu kepada klien kita. Nah, selain itu kenapa komunikasi ini penting? Karena kadang dengan komunikasi itu kita masih belum tentu bahwa kita memahami sepenuhnya permasalahan-permasalahan yang didapat, dan belum tentu sepenuhnya klien kita itu juga menangkap poin-poin solusi-solusi yang sebenarnya kita tawarkan untuk mereka. Itulah pentingnya komunikasi supaya kita dapat apa yang mereka mau dan mereka dapat apa yang kita tawarkan. Gitu sih kalau misalnya dari saya. Jadi mulai dari intern dan organisasi untuk teman-teman yang masih kuliah. Baik, terima kasih kepada Bang Rian dan juga tadi Bang Geraldi yang sudah memberikan jawaban terbaiknya. Dan kira-kira gimana nih Yum? Oke Yun, kayaknya luar biasa banget ya Yun jawaban dari Bang Rian dan Bang Geraldi tadi. Dan tentunya nambah banget nih insight buat teman-teman yang udah nanya tadi nih. Dan untuk karena keterbatasan waktu sendiri ya, mungkin untuk
best question dari acara kita pada hari ini, yaitu financial technology. Jadi perkembangan dunia saat ini membuka opportunity yang bagus bagi fintech saat ini, dan banyaknya perusahaan fintech saat ini tentunya membuka lapangan pekerjaan mengenai dunia accounting. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus siap menghadapi tantangan tersebut, khususnya bagi yang mau masuk ke dunia tersebut. Nah, setidaknya kita harus memiliki beberapa skill analisis accounting yang baik hingga penggunaan teknologi yang baik pula. Nah, buat teman-teman yang tertarik di bidang fintech atau financial technology, bisa banget dimaksimalkan untuk kemampuan di bidang financial accounting tadi, terutama bisa banget untuk mendalami software-software yang mendukungnya, kayak misalkan Oracle dan juga SAP, kayak gitu. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan yang dibawakan oleh Yunita, dengan ini juga sesi tanya jawab kami nyatakan berakhir. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berperan aktif dalam menyajikan pertanyaan, serta kepada